saya Adi, saya dari PT Halwa Sinergi Indonesia. Saya di sini sebagai kepala produksi. Untuk jenis kayu yang kita gunakan untuk media jamur itu biasanya kita menggunakan media kayu yang ringan seperti sengon atau bisa juga akasia, dan warnanya itu biasanya warna yang coklat atau yang tidak putih ya. Itu lebih diutamakan karena dia bisa menyerap air dan membutuhkan waktu yang sedikit gitu, nggak begitu lama. Untuk pertama kita menyediakan dulu medianya serbuk kayu. Setelah itu untuk mendapatkan media kayu atau serbuk kayu yang bagus kita mengayaknya terlebih dahulu. Setelah itu kita campurkan dengan media campuran yang lain. Seperti bahan utama kita untuk serbuk kayu adalah dedek, kemudian kapur, kemudian ada lagi namanya gipsum, kemudian campuran pupuk-pupuk yang lain untuk tambahan nutrisinya. Setelah itu diaduk. Sebelum kita mengaduk ke basah, kita mengadukan kering. Nah, pengadukan kering ini memang harus benar-benar kecampur dengan bagus. Jadi si nutrisi sama serbuk itu dia harus kalis. Nah, setelah itu baru kita mengadukan basah. Mengadukan basah dengan kadar air yang sudah ditentukan dengan jumlah serbuk. Perbandingannya adalah 1:1 sebenarnya. Jadi kalau 100% berarti air 100% gitu. Nah, untuk pembuatan backlog pertama adalah tempat yang bersih. Kemudian ini pemakai mesin, kemudian kita harus mempersiapkan dulu plastiknya atau tempatnya, wadah atau medianya itu, tempat backlognya. Dan itu untuk pemilihannya. Yang kedua adalah beratnya dari backlog itu. Kita persiapkan berapa kilo, ada yang jenis 1,3, ada yang 2 kilo juga ya kan. Di sini kita menyediakan untuk 1,3. Nah, setelah itu kita di backlog itu untuk ukuran plastiknya adalah 17 kali 30. Nah, setelah itu kita cetak dan kita ikat dengan baik. Untuk persiapan jumlah backlog itu kita hitung sesuai dengan berat yang udah kita sediakan gitu. Kemudian kita sterilkan melalui proses steamer. Sterilisasi ini membutuhkan waktu selama 7 atau sampai 12 jam. Setelah itu kita melakukan pendinginan media sebelum diisi untuk bibit. Itu pendinginan itu selama 12 jam. Setelah itu kita memasukkan bibit ke dalam backlog tersebut. Kemudian setelah itu kita simpan di tempat inkubasi. Tempat inkubasi itu harus steril. Kalau misalkan kumbung itu memang persis seperti kumbung, cuma dia lebih steril dari kumbung. Suhunya juga di sana itu harus di atas 30 derajat. Itu membutuhkan waktu selama 40 sampai 60 hari sampai si backlog itu siap untuk dipanen. Untuk masalah produk ya, itu banyak sekali sebetulnya. Karena kenapa? Pertama, jamur tiram ini punya tekstur, dia ada serat. Jadi seperti daging. Jadi kalau kudapan yang menggunakan bahan material itu daging, pasti bisa disubstitut dengan jamur tiram. Itu yang pertama. Yang keduanya, jamur tiram juga bisa dijadiin kudapan yang berbahan baku frozen. Kayak misalkan nugget, bakso, sosis, dan lain sebagainya. Jadi selain kudapan yang ready to eat, bisa juga dibikin kudapan yang ready to cook. Nah, ditambah lagi, karena mengandung glutamat, nah ini jamur tiram ini bisa dijadikan penyedap rasa. Nah, kalau udah dijadikan penyedap rasa, rata-rata orang Indonesia, kalau teman-teman sendiri gimana? Kalau makan, tapi hambar, apa masih mau melanjutkan makannya? Pasti tidak. Nah, biasanya orang Indonesia itu punya ciri khas makan itu harus ada rasa-rasa. Nah, sepanjang lidah orang Indonesia ini masih kategorinya butuh rasa buat makan, sepanjang itu pula kebutuhan jamur tiram sebenarnya bisa naik terus-terusan gitu. Nah, kita di internal Jamur Halwa sendiri ada penelitian kita
bahwa satu orang Indonesia itu kurang lebihnya akan menghabiskan 0,6 gram micin setiap hari. Kebayang kalau ada 200 juta jiwa, 10%-nya aja beralih jadi hidup sehat, maka usaha budidaya jamur ke depannya masih sangat-sangat menjanjikan. Untuk jamur yang udah siap panen, kita bisa dilihat dari ukurannya. Ukuran dan warna jamur ya. Ukurannya biasanya sekitar 10-12 cm. Itu udah berbentuk seperti tiram, karena ini jamur tiram ya. Nah, itu ukurannya, terus kemudian warnanya itu lebih putih. Ini yang namanya pinhead. Pinhead ini jadi bisa kita, kalau pinheadnya ukuran segini, lusa ini udah panen kondisinya. Nah, panen itu biasanya jamurnya seukuran ini. Nah, jadi bisa kita petik modelnya itu kita tarik. Jadi harus semuanya kita tarik begini. Nah, jadi jangan menyisakan akar. Karena kenapa? Kalau menyisakan akar, nanti ada hewan-hewan dan juga akar ini akan cepat busuk. Nah, kalau udah busuk dia akan menghitam. Kalau udah menghitam, posisinya seperti ini. Akan susah lagi tumbuh. Gimana solusinya? Biasa kita keruk. Kita keruk sampai keluar lagi si bagian-bagian dari serbuk kayunya. Nah, gimana kalau jamur yang udah besar tapi nggak dipetik? Nah, nanti jadinya seperti ini. Jadi kering ya. Nah, kalau udah kering begini, itu tidak akan laku di pasar. Nah, kondisi-kondisi seperti apa lagi yang harus diperhatikan? Misalnya seperti, nah jamur ini kadang-kadang nggak diapa-apain, tiba-tiba backlognya hitam seperti ini. Nah, ini biasanya udah terkena kontaminasi. Dari mana kontaminasinya ini? Banyak faktornya. Bisa jadi yang paling simpel adalah dari manusia. Kita datang ke kumbung, kotor, tidak bersih gitu kan. Nah, kita pas panen juga sembarangan. Akibatnya apa? Kita bawa parasit dari luar, virus dari luar. Seperti itu kondisinya. Nah, kalau teman-teman udah ngerasa, wah jamur saya ini udah siap panen, dipetik, jangan lupa ya, ini dipotong. Karena kenapa? Ini kita sebutnya sih bonggol ya. Bonggol ini sebetulnya kurang enak dan nggak bagus juga sebetulnya karena bikin pusing biasanya. Nah, makanya kita potong. Baru habis itu kita packing dalam kemasan bebas. Ada yang 200 gram, ada yang 5 kilo, tergantung dari permintaan pasar.